Sebagai balasan atas serangan teroris di Amerika Serikat pada 11 September 2001, sebulan kemudian 1.300 tentara Amerika Serikat dikerahkan ke Afghanistan. Pada Desember 2011, jumlah itu meningkat menjadi 98.000 tentara. Untuk menjalankan tugasnya, militer Amerika Serikat mempekerjakan 50.000 juru bahasa Afghanistan sebagai penerjemah dan menjanjikan mereka hak untuk meminta visa khusus dan dipindahkan ke Amerika Serikat. John Kinley adalah seorang sersan Angkatan Darat Amerika Serikat yang menjalankan tugas terakhirnya di Afghanistan. Unit yang di bawah komandonya ini merupakan unit khusus yang bertugas untuk mencari amunisi dan bahan peledak Taliban. Suatu ketika, saat John dan pasukannya sedang bertugas melakukan pemeriksaan, sebuah truk meledak dan menewaskan seorang anggotanya dan juga seorang penerjemah. John memilih seorang penerjemah baru. Dia tertarik pada Ahmed yang bisa berbicara dalam 4 bahasa, sudah dididik dasar-dasar militer, dan ahli mekanik. Ahmed yang sudah bekerja 5 tahun di militer ini dikenal sebagai pribadi yang agak rumit dan tak mau ditekan. Beberapa unit tidak mau mempekerjakannya. Dalam tugasnya yang pertama, Ahmed mendampingi John dan timnya untuk melakukan pemeriksaan di sebuah perkampungan. Ahmed mengatakan bahwa John tidak akan menemukan persenjataan Taliban di desa ini, namun John memaksa. Ahmed benar, ternyata tempat yang mereka gerebek ini tidak lebih dari tempat kumpulnya para pecandu sisa. Data koordinat yang diterimanya langsung dari kantor pusat ternyata sangat kacau. John masih belum menemukan tempat di mana Taliban menyembunyikan persenjataan mereka. John menemui Kolonel Fox dan menyampaikan keluhannya bahwa mereka selalu mendapatkan informasi yang salah terus-menerus. Pencarian mereka tidak membuahkan apa-apa, sementara apa yang mereka lakukan ini sangat berisiko dan menempatkan mereka dalam bahaya. John merasa terjebak dalam rutinitas tak ada hasil. Namun Kolonel Fox meminta supaya John tetap terus menjalankan tugasnya, bila perlu menggunakan cara-cara yang lebih kreatif. John menemui Declan O'Brady, rekan kerjanya. Declan memberikan John selembar daftar target yang tidak disetujui oleh kantor pusat. Mengetahui informasi tak resmi ini, John bertindak dengan caranya sendiri. Dengan bermain kasar, John berhasil mendapatkan informasi dari Faraj mengenai alat peledak rakitan yang disembunyikan oleh Taliban. Hadi, warga Afghanistan yang berpihak pada Amerika ini, mengatakan kepada John bahwa Ahmed ketika diinterogasi tadi mendapatkan ancaman dari Faraj kalau Ahmed dan keluarganya akan diburu dan dihabisi. Ternyata para penerjemah ini dinyatakan sebagai pengkhianat bangsa oleh Taliban karena dianggap mendukung Amerika Serikat. Hadi juga menceritakan kalau Ahmed sendiri mempunyai masa lalu bekerja di perdagangan heroin yang merupakan bisnis keluarganya. Dia dan keluarganya dulu bekerja dengan Taliban. Namun karena Taliban membunuh putranya, Ahmed kini berdiri di pihak yang berlawanan. Dengan tegas, John mengingatkan agar Ahmed tidak mengabaikan otoritasnya sebagai komandan. Ahmed meminta maaf atas metodenya yang tak lazim sebagai penerjemah. Kolonel Fox menyetujui rencana John untuk mendatangi diam-diam lokasi yang baru didapatkannya dari Faraj. Berdasarkan saran rute alternatif dari Hadi yang sangat mengenal daerah itu, John dan anggotanya pun berangkat. Namun di tengah perjalanan, Ahmed meminta berhenti. Dia mencurigai adanya kejanggalan dari gagasan Hadi. Pemeriksaan pun dilakukan. Viper 62, Viper 62, this is Havoc 33, Havoc 33 out. Ternyata benar, Hadi berkhianat. Rute tersebut adalah jebakan. Taliban sedang merencanakan penyergapan di rute tersebut. Hadi terpaksa melakukannya karena Taliban menahan keluarganya. Menyadari kendaraan bersenjata Taliban berada 8 km di depan mereka, John dan pasukannya memutuskan untuk kembali ke markas.
Walaupun sedikit terkesan membangkang, John dapat melihat kalau Ahmed ini berbeda. Di tengah kesibukannya, John menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan anak istrinya di Amerika. Istrinya yang juga adalah seorang penulis buku mengatakan kalau bisnis bengkel mobil mereka berjalan dengan baik. Melihat satu persatu anak tetangganya mulai bergabung dengan Taliban, istri Ahmed semakin khawatir dengan keselamatan mereka. Ahmed mencoba untuk menenangkan istrinya dan memintanya bersabar, karena untuk mendapatkan visa khusus tidaklah mudah dan butuh waktu. John dan timnya melanjutkan perburuan. Kali ini, lokasi yang mereka datangi adalah sebuah pertambangan tertutup yang berada cukup jauh, sekitar 120 km dari markas. Butuh waktu 3 jam lewat darat atau 30 menit dengan helikopter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. چطور فهمیدم که اتفاق میفته. اصلا شما در جای اشتباه اومدید. Ternyata benar, Taliban menggunakan pertambangan ini sebagai tempat penyimpanan persenjataan mereka. Menyadari tempat penyimpanan persenjataan mereka diketahui Amerika, Taliban pun mengirimkan pasukannya dalam jumlah yang besar. Pertempuran yang tak berimbang pun terjadi. John dan pasukannya dibuat kelabakan. Butuh waktu 30 menit untuk bantuan udara sampai di medan tempur. Satu persatu anggota pasukan John tewas tertembak. John dan Ahmed berusaha meloloskan diri. Karena ban mobil mereka bocor, John dan Ahmed melanjutkan pelarian mereka dengan jalan kaki melewati padang belantara. Pasukan Taliban berpencar ke segala arah untuk menangkap mereka hidup-hidup. John dan Ahmed berhasil melumpuhkan beberapa anggota pasukan Taliban. Mereka menemukan sebuah rumah di atas bukit dan beristirahat di sana. Paginya, 4 orang anggota pasukan Taliban sampai ke tempat persembunyian mereka. John tertembak dan kepalanya dipukul cukup keras. Ketika John hendak dibawa, Ahmed muncul dan melumpuhkan mereka semua. Dengan tandu seadanya, Ahmed membawa John yang setengah sadar ini pulang. Dan untuk menghindari Taliban, dia terpaksa menjauh dari jalan dan melintasi cadasnya bebatuan. Setelah beberapa hari, mereka sampai di perkampungan terdekat. Ahmed membeli sebuah mobil dan beberapa karpet. Mereka melanjutkan pelarian. Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan pasukan Taliban yang ingin menumpang. Untungnya, penyamaran mereka tak disadari oleh pasukan Taliban ini. Mereka lolos. Pelarian pun berlanjut. Ahmed berpapasan dengan sekelompok penduduk. Setelah mengetahui kalau mereka bukan Taliban dan juga membenci Taliban, Ahmed pun memberitahukan siapa dirinya dan John dan meminta bantuan kepada mereka. Mobil yang dibelinya ini ditukarkan dengan sebuah gerobak, makanan, dan juga opium untuk penghilang rasa sakit. Ahmed mereka nasihati agar tidak menggunakan jalan. Ratusan Taliban berpatroli dari desa ke desa dan membunuh orang-orang yang tidak mau memberikan informasi tentang mereka berdua. Taliban juga membuat sayembara dengan membayar mahal siapa yang menangkap mereka berdua. Demi keselamatan mereka berdua, dengan mati-matian membawa John, Ahmed terpaksa melewati pegunungan dan berjuang untuk hidup. Dalam kelelahan yang luar biasa, Ahmed beristirahat sejenak di sebuah warung di pinggir jalan. Tiba-tiba, patroli Taliban muncul, berhenti, dan beristirahat di tempat yang sama. Ketika salah seorang anggota Taliban melihat John, Ahmed dengan sigap melumpuhkan ketiga anggota Taliban tersebut. Selang beberapa saat, pasukan Amerika Serikat muncul. John dan Ahmed akhirnya selamat dan kembali ke markas. Waktu yang dihabiskan John untuk memulihkan dirinya sudah berjalan 4 minggu. John kembali pulang ke California dan berkumpul dengan keluarganya. Sayangnya, ingatannya masih belum pulih.
Akibat pukulan yang kuat pada kepalanya, John tidak dapat mengingat apa yang terjadi selama 120 km pelariannya bersama Ahmed. 3 minggu sudah berlalu. John berusaha untuk mengingat kembali peristiwa apa saja yang telah dialaminya bersama Ahmed dan kenapa dirinya mendapatkan medali karenanya. Declan mencoba untuk membantu John mengingat kembali apa yang dialami John. Dia menceritakan bagaimana perjuangan Ahmed ketika menyelamatkan John. Sayangnya, Ahmed tidak mendapatkan upah yang diharapkannya. Visa khusus untuk Ahmed dan keluarganya tak kunjung dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Declan mengatakan Ahmed kini dianggap pahlawan oleh rakyat karena aksi penyelamatan yang dilakukannya itu. Kisahnya ini membuatnya mendapatkan pengikut. Ahmed kini menjadi populer, namun Taliban membencinya. Ahmed termasuk orang yang paling dicari oleh Taliban. Kepalanya dihargai cukup mahal. Ahmed kini terpaksa harus menghilang dan sembunyi bersama keluarganya. Declan mengatakan kalau Ahmed memiliki seorang adik bernama Ali yang masih meneruskan bisnis keluarga mereka berdagang narkoba. Dia pasti mau memberitahukan kepada mereka di mana Ahmed bersembunyi asalkan mereka bisa mendapatkan visa khusus untuk Ahmed dan keluarganya. John pun segera mengupayakan agar visa khusus tersebut dikeluarkan. Namun ternyata hal itu tak mudah. Melihat birokrasi yang berbelat-belit, John merasa dipermainkan. Dia pun mulai emosi dan memaki-maki orang-orang yang dihubunginya. John merasa kian tertekan, namun ingatannya perlahan-lahan mulai kembali. 35 hari berlalu. John akhirnya dapat mengingat kembali apa yang dilaluinya bersama Ahmed. Dia menceritakan semuanya kepada istrinya, keprihatinannya kepada Ahmed yang tidak mendapatkan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian antara pemerintah Amerika dengan para penerjemah. Padahal jelas kalau Ahmed sangat berjasa dan pemerintah telah berjanji akan memberikan visa itu begitu misi selesai. Apa yang sudah diperbuat Ahmed pada dirinya ini membuat John tidak bisa tidur. John yang merasa berhutang budi ini berjanji tidak akan tinggal diam sampai Ahmed dan keluarganya meninggalkan Afghanistan. John memutuskan untuk turun sendiri langsung ke Afghanistan. Istrinya, Caroline, yang juga merasa berhutang nyawa pada Ahmed, mendukung keputusan John dan menggadaikan kembali rumah mereka demi mendapatkan visa khusus untuk Ahmed dan keluarganya. Declan menyarankan agar John menggunakan jasa kontraktor keamanan swasta kenalannya. Namanya Parker. Dia sangat ahli tetapi mahal. Sementara itu, Ahmed dan keluarganya selalu dalam bahaya. Namun penduduk selalu menolongnya agar luput dari incaran Taliban. Kolonel Fox memanggil John. Fox memberitahukan kalau sudah terlalu banyak pengaduan perihal sikap kasar John yang membuat keributan di imigrasi. Namun John dengan tegas mengatakan kalau dirinya merasa berhutang pada Ahmed dan akan membayarnya dengan cara mengeluarkan Ahmed dan keluarganya dari Afghanistan. John juga mengingatkan Fox bahwa dirinya pernah menyelamatkan hidup Fox 8 tahun yang lalu. John menuntut agar Fox membayar hutangnya itu dengan cara mengupayakan agar visa khusus untuk Ahmed dan keluarganya dikeluarkan negara. John kembali ke Afghanistan, tentu saja dengan identitas baru dan latar belakang yang berbeda agar Taliban tidak memburunya. Dengan mengaku sebagai Ron Kay, John menemui Parker. Parker mengatakan kalau dia sudah menghubungi Ali adik Ahmed dan akan segera menjumpainya. Namun Parker harus menyelesaikan kontrak yang lain terlebih dahulu, yaitu misi penyelamatan diplomat PBB dengan timnya yang sedang berada dalam bahaya. Merasa dinomorduakan karena perjanjian kerja yang sudah disepakati tidak dihargai Parker, John pun protes dan meminta agar Parker menghormati kesepakatan yang telah mereka buat. Namun Parker mengatakan kalau itu adalah perintah petinggi di atasnya dan itu di luar wewenangnya. Parker meminta tenggat waktu 3 hari. John merasa tak senang dengan sikap Parker ini. Dia mendesak agar Parker menghormati kesepakatan yang telah mereka buat, walaupun John membayar tidak sebesar pihak lain. Parker pun mencoba bernegosiasi dengan mengatakan apabila John bisa menemui Ahmed dalam waktu 72 jam ini, dia berjanji akan segera datang menjemput mereka. Namun Parker menyarankan agar John sebaiknya bersabar dan bersedia untuk menunggu 3 hari saja. John yang merasa hal ini sudah sangat mendesak berpikir kalau dia harus segera bertindak. John memaksa untuk pergi sendirian mencari Ali.
Berdasarkan alamat yang diberikan Parker, setelah melewati beberapa kota, John berhasil menemukan Ali dan mengutarakan maksudnya untuk mengeluarkan Ahmed dan keluarganya dari Afghanistan. Ali pun setuju dan meminjamkan truk miliknya beserta seorang sopir bernama Poya yang mempunyai surat izin untuk melewati pos-pos pemeriksaan Taliban. John dan Poya pun berangkat. Pos pemeriksaan pertama berhasil mereka lewati. Ketika di pos pemeriksaan kedua, truk mereka diperiksa. John terpaksa menembak kedua tentara Taliban tersebut. Tanpa mereka ketahui, seorang anggota Taliban yang lain memperhatikan apa yang sedang terjadi dan membuntuti mereka menuju Jalalabad. Fox memberitahu John kalau dia berhasil mendapatkan visa khusus untuk Ahmed dan keluarganya dan telah mengirimkannya kepada Parker. John dan Poya pun tiba. John yang kini bernama Ron Kay ini mengatakan kepada Parker kalau dia telah menemukan Ahmed. Setelah melacak posisi John, Parker pun memberitahukan titik penjemputan terdekat adalah Bendungan Darunta yang berjarak 2 km dari posisinya sekarang. John hanya diberi waktu 2 jam. John menemui Ahmed dan memberitahukan maksud kedatangannya. Tentara Taliban yang membuntuti John berhasil mengenali identitas aslinya. Alhasil, Taliban pun segera bergerak untuk menangkap mereka, hidup atau mati. Joe, anak buah Parker yang merasa familiar dengan wajah Ron Kay, akhirnya tahu kalau identitas asli Ron adalah John Kinley. Menyadari kalau kliennya ini adalah orang yang paling diburu Taliban karena kisah penyelamatan yang sangat legendaris, Parker pun turun tangan untuk menjemput John. John dan Ahmed segera berangkat menuju titik ekstraksi. Pasukan Taliban memburu mereka. Sesampainya di Bendungan Darunta, pertarungan hidup dan mati pun terjadi. Pasukan Taliban kian bertambah banyak. John masih harus menunggu kedatangan Parker. Sementara mereka mulai kehabisan amunisi. Tiba-tiba bantuan pun datang. Ratusan tentara Taliban berhasil dipukul mundur. Parker sangat menyayangkan John yang tidak jujur dari awal. Dia mengatakan bila seandainya John memberitahukan bahwa dirinya adalah John Kinley, dia tidak akan meminta uang sepeser pun untuk layanannya ini. Ternyata kisah penyelamatan dirinya oleh Ahmed ini sudah sangat terkenal, tidak hanya bagi penduduk Afghanistan, tetapi juga di antara kalangan militer Amerika. Misi selesai.